علماءنا الأباجيل ومشايخنا الأعزاء بالخصوص para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah, jajaran takbir musholla al-Kautsar, Bapak Ibu calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Banyak di antara kita umat Islam ini yang kurang mengenal dengan baik nama-nama bulan Qomariyah Hijri. Kebanyakan di antara kita umat Islam ini lebih banyak mengenal nama bulan Syamsiyah Masehi. Saya kalau menyebutkan nama bulan Januari, Februari sampai Desember, padahal Nabi udah Januari pengumuman. Halo, si urip banyak di antara kita kurang mengenal dengan baik nama-nama bulan Qomariyah ini. Saya coba suruh menyebutkan nama bulan Qomariyah: Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan wong apal. Ya paling-paling Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut, Bado Mulut, Cangkem, Bado Cangkem, Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf ngajine nganggo basa pojok kampung Cilili iki. Aku mau ngaji basa krama ndak iso. Pripun foto keri kena sabun. Saudara hadirin yang saya muliakan, pertanyaannya adalah kenapa Muharram kok berubah menjadi Syura? Rabiul Awal kok berubah menjadi Maulud? Sing rubah-rubah ini iso. Kalau kita berbicara kenapa Rabiul Awal berubah menjadi Maulud, Muharram berubah menjadi Syura, maka kita tidak boleh melupakan jasa Sunan Kalijogo. Satu di antara murid kesayangan Maulana Ibrahim Makdum adalah dengan Sunan Bonang adalah Sunan Kalijogo. Bapak Ibu mohon maaf, dulu ada namanya Sunan Kalijogo, nama aslinya Raden Sahid, makamnya di Kadilangu, Jawa Tengah. Saya Sunan Kalijogo gak ono, semua itu Sunan Jogo Kali. Wah, bu mancing, bu ngisi gak kuat. Saudara hadirin rahimakumullah, panjenengan kita besok hari Sabtu tanggal 8 Oktober itu banyak TV swasta nasional itu biasanya mensiarkan secara langsung acara Gerebekan Sekaten di Jogja. Dan ini kegiatannya asalnya adalah jasanya Sultan Agung setelah menerima pelajaran dari Sunan Kalijogo. Nanti ada istilah Gerebekan Sekaten, asal kata syahadaten. Siapapun yang datang mengikuti Gerebekan Sekaten nanti akan dapat kue atau jajan yang namanya ngapok. Betapa cerdasnya Islam masuk di bumi Nusantara ini, tetes tidak mengalirkan darah karena prinsip dakwahnya itu pertama merangkul, tidak memukul, menasehati, tidak mencaci maki, mengajak, tidak mengejek. Diterima dengan damai. Oke, banyak bilang gitu. Tanggal 8 Oktober hari Sabtu biasanya TV swasta nasional informasi. Dulu ngapunten, acara Gerebekan Sekaten itu biasanya diletakkan di masjid. Ada anjungan terbitin dari jajan apem. Biasanya setelah bacakan doa, ini nampak kilasnya besok kalau kita teliti. Di alun-alun nanti dibagi. Biasanya saya gitu alun-alun metu toko pelataran masjid entek lah. Jadi departemen gerangsangan buat ini. Lalu saya jelaskan dulu.
Siapapun yang datang mengikuti gerbek sekatenan asal kata syahadaten, tentunya dakwanya yang namanya Sultan Agung, siapapun yang datang, tidak dibedakan strata sosialnya, tidak dibedakan latar belakang agamanya. Pokoknya sopo yang datang dengan ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti ikhlas masuk Islam, maka dosa-dosa sebelum Islam akan mendapatkan pengampunan dari Allah, ditandai dengan pembagian jajan yang namanya apem. Apem itu asal kata bahasa afun, oleh pangamroni Allah, oleh ampun. Waktu itu masyarakat biasa ngomong ampun boleh dan ini apem, understand? Yes, itu naik urutan panjang. Itu dakwahnya itu begini. Baru masyarakat bertanya, pengen ngomong Kanjeng Sultan Rabiul Awal kok berubah menjadi maulud? Dijawab iya. Sebab pada tanggal 12 Rabiul Awal di Makkah Al-Mukarramah telah dilahirkan seorang laki-laki namanya Muhammad. Anak yang dilahirkan itu bahasa Arabnya mauludun. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab ya kalian ya, yang namanya unsur asal kata fi'il madhi, walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wa dzaka mauludun. Anak yang dilahirkan itu bahasa Arabnya mauludun. Pindah nomone pakesangan jadi mulutan. Tak apa sing penting gadang. Yang penting jajan, penting banget, penting kumpul. Saudara hadirin rahimakumullah, monggo. Setiap kita mengadakan peringatan maulid boleh, maulud boleh. Maulid itu waktu kelahirannya namanya isim zaman. Kalau maulud isim maf'ul, anak yang dilahirkan, itu kayak berbahasanya begitu. Mohon maaf. Nah, jenengan kali kula sering mendengarkan istilah junjungan kita Nabi besar. Itu buah dari seremonial apapun, baik MC-nya yang berikan kata sambutan, bahkan narasumber dewi sering ngomong junjungan kita Nabi besar. Pertanyaannya, di mana letak kebesaran baginda Rasulullah Muhammad SAW? Agar ngaji malam ini ada kronologis dan sistematis, lalu muga-muga gelis. Mohon maaf. Ada kitab kuning klasik namanya Siratul Hayati Muhammadin yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Hisham. Di sana ada satu natijah, hipotesa, kesimpulan sementara. Kebesaran baginda Rasulullah Muhammad SAW itu terletak pada 3 faktor utama. Pertama, ismuhu namanya. Yang nomor 2, khuluquhu akhlaknya. Yang nomor 3, syari'atuhu, syariat ajaran yang kedua. Pertama, nama ismuhu namanya yaitu Muhammad. Artinya orang yang terpuji. Apa buktinya kalau nama Muhammad itu besar dan dimuliakan Allah? Silakan dibuka Al-Quran surat 94, itu surat Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na laka dzikra, dan aku tinggikan sebutan Muhammad. Coba. Dan aku tinggikan sebutan Muhammad. Setiap nama Allah disebut mesti nama Muhammad kandung. Tadi Al-Barzanji Ad-Dibai yang tulis oleh Abdurrahman Al-Barzanji, dia mengatakan wa qaranasmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Setiap nama Allah disebut mesti nama Nabi Muhammad kandung. Apa? Karena tinggi derajatnya di hadapan Allah. Yang nomor 2, santai mau dia ngaji lagi. Sama ngomong ngantuk, lo gak ngantuk kok dulu. Yang nomor 2, Al-Quran 30 juz itu pun tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menjelaskan kepada kita tatkala Allah manggil nama Nabi Muhammad dengan kata-kata ya Muhammad kaum. Al-Quran 30 juz tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menjelaskan kepada kita
Tatkala Allah manggil Nabi kita dengan kata-kata ya Muhammad ya Allah. Berbeda kalau Allah manggil kepada nabi-nabi selain Nabi kita Muhammad. Bagaimana? Cukup panggil namanya. Silakan dibuka Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 31. Bagaimana Allah manggil Nabi Adam? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam kowe sak bojomu panggono swarga. Cukup panggil namanya ya Adam. Silakan dibuka Al-Quran surat 19 surat Maryam ayat 17. Bagaimana Allah manggil kepada Nabi Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. No tangan kananmu apa Musa? Silakan dibuka surat 2 Quran surat 20 Toha ayat 7. Bagaimana Allah manggil kepada Nabi Zakaria? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Zakaria, kamu tak kasih kabar berita bahagia sebentar lagi lahir namanya Yahya. Sebentar Pak, tak jelas no Pak. Kok sampai kali lagi nyeluk Nabi jangan sembarangan. Silakan dibuka Al-Quran surat 20 Toha ayat 12. Bagaimana Allah panggil kepada Nabi Yahya? Ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Yahya, ambillah kitab itu dengan penuh kekuatan iman di hadapan Allah. Cukup panggil namanya. Lalu bagaimana Allah panggil pada Rasulullah? Tidak ada yang Muhammad tidak. Silakan dibuka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak wahai nabi. Ayat yang lain ya Rasul balligh ma unzila ilaika wa utusan. Kalau kita pernah belajar sastra Arab ilmu balaghah, huruf untuk panggil itu ada ya, ada ayyuhan. Iya itu penggunaannya untuk orang yang derajatnya di bawah kita. Kalau ayyuhan ini sepadan kok dimuliakan. Iya itu artinya hei, le ayyuha wahai. Bodoh. Dengan wahai. Apa artinya? Allah saja memanggil Nabi kita dengan sebutan mulia. Masa kita umatnya gak bisa manggil Rasul dengan sebutan mulia? Anak nang wong tua itu bapak. Coba. Ayah, papa, pipi, dedi, entut. Lho. Aku takut. Kira-kira ono cocok wong tua jenenge Abdurrahman. Wani anu Man Rahman wani. Wani enggak? Ini jenenge kudu kurang ajar gak ditata krama. Ono ibu namanya Nafisa. Wani kira-kira anak lulusan Nafisa wani? Gak wani. Minimal ojo nguku. Lek ono adik nang Mbak Yuni, adik nang Cece gak nyeluk Mas, gak Mbak, gak Ning, gak Kang. Nyeluk jenenge. Iku jenenge nguku cara menang jambal. Cara kene apa? Ya padha dekone meneh. Iku jenenge jambal. Sampeyan kali kula nderek diulangi tata krama. Nek nang sing tuwa ngomonge panjenengan. Nek sing rada tuwa sampean. Nek padha-padha kon rika dika penong awakmu. Nek Surabayaan matamu lho. Ayo tak arahkan ke sana. Panjenengan kali pun nang alim sing duwe pesantren nyeluk kiai. Nang putere nyeluk Gus ora bendera. Tahun ini mana kalau terus mau ganda terus yang ada itu Mas. Mohon maaf. Kepada Abdul Hamid panggilannya Pangeran Diponegoro. Tidak masalah, mereka orang baik. Kita memanggilnya memuliakan. Ingat, waktu daerah Tegal dan sekitarnya Belanda kurang ajar. Semua tanah-tanah pertanian dirampas. Gak ada yang berani berontak. Tampil pemuda Abdul Hamid. Nah, apa? Akhirnya dia membela. Manusia mencari perlindungan. Golek pangeran. Tampil pemuda Abdul Hamid hafal Al-Quran. Kemana-mana buat kita taklim. Mohon maaf. Lalu Abdul Hamid mendapatkan julukan Pangeran Diponegoro.
yang memberikan pelindungan. Diceluk pangeran, gak apa-apa. Kadang-kadang ada masyarakat turun ini Jarwali Songo, manggilnya apa? Sunan asal kata sudah monggo. Tapi saya ingat semua wali di bawah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manggil Nabi sing sopan. Junjunganku, tuanku, baginda, bahasa Arab Sayyidina. Nah itu tetap jambah Muhammad kan kira batul tomat kan itu sopo jeruk Nabi Muhammad sopo awak mana bapakmu abah abi buya ayah dadakkan Nabi Muhammad ayo pakai rasa anak orang tua lu ayah Masya Allah nang batul bakso itu pak dadakkan Nabi kita Muhammad sebenarnya Nabi tidak mau memang Ratu Sayyiduni jangan putuskan aku tapi awak Dewi mohon saya itu tiap malam Pak ada pagi siang risih kok ada kalanya tausiah boleh Al-Mukarram Romo Kiai aduh Romo Mangun lek kowe aku cuncak kemuliaan buat saya kowe jenengan culun den saya terima kasih culun jenengan gak tersinggung nek nang Nabi aja ngono bro aja ngono Allah gak pernah menyuruh Muhammad daon Al-Quran daon ya Nabi wahai Nabi sing paham sampeyan Astagfirullahaladzim Wis, jangan tawak-tawak kau yang menjadul yang nimbali rasa sing mulya nampung tuani ayah, mama nah Rasulullah gak pasti aduh, kurang yang nomor 2 suluku akhlaknya Insya Allah satu-satunya manusia yang akhlaknya dahsyat adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya dulu ya, kebanyakan masyarakat awak DWI senengane dandani jowo sing jero KTP dandani. Apa itu? Wong-wong bangun omahe sing penting terase apik, jerone biasa. Padahal nek iso jowo jero ku apik. Kaitkan dengan rumah tangga, Masya Allah. Kadang-kadang karo wong liya lek ngomong kok sopan karo bojone dhewe kok kasar iku lak jenenge mentingno njaba ngurangi jero aduh lah wong bakul pentol ngomong dibosoi nang sing lanang gak bosok aduh nang bakul gak selo bosok nang sing lanang dhewe gak tau basa iku jenenge ndak ngapi-ngapi ibadah njaba jerone gak diapi ayolah sampean karo aku yo dirasakno lek sing ngebel iku bojone dhewe bar melae gak kitu salaran ta lek karo wong liya Allah wekoh ngomong iku gak sing ana gak diwetok padha Saudara, perhatikan Al-Quran. Kalau jenengan dan saya ingin ngapunten, selalu sampean dan saya ingin jenengan wajah jenengan tetap cantik, tetap ganteng. Satu, istiqomah sholat malam. Sholat fardu harus. Nomor 2, istiqomah baca Al-Quran. Nomor 3, perbanyak baca sholawat. Perhatikan Al-Quran surat 33 ayat 56. Mohon maaf, redaksinya diawali dengan kalimat tauhid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi tak kasih pengantar dasar-dasar mau.
Allah itu derek memerintahkan kita untuk sholat aqimus sholat, tapi Allah tidak pernah sholat. Perhatikan, Allah memerintahkan kita berzakat, wa atuz zakat bagi yang mampu, tapi Allah tidak pernah bayar zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Allah memerintahkan kita puasa Ramadan, tapi Allah tidak pernah puasa. Allah memerintahkan haji bagi mereka yang mampu, tapi Allah tidak pernah haji. Begitu Allah memerintahkan kita baca sholawat, sponsor utama itu Allah. Baca Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna. Ini namanya fi'il mudhari, ada faedah istimrar, artinya selalu terus-menerus bersolat kepada Muhammad. Baru kita diundang, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Shollu itu fi'il apa? Berselawatlah kamu kepada Nabi. Coba. Sembahyang Allah merintah, tapi Allah gak nyontoh, Allah gak sholat. Tapi begitu kita diperintahkan baca sholat, justru sponsor utama yang sholat itu adalah Allah. Quran loh ya, bantan tak deh. Bantan tak deh. Insya Allah. Bun, halo. Kalau ingin merawat wajah, facial penting, tadarus coba dari inner beauty-nya. Masya Allah. Pak, saya tanya Pak, sampai duwe kopiah piro Pak? Kopiah sampai piro Pak? Cici. Bu, jilbab sampai piro? No iki metu online. Iki metu online. Lambi model baru online. Sing lanang pitung yoyo gak ganti. Online. Masya Allah. Wong lanang itu tak kadang, adus gak sabunan ganti. Wong itu gak iso. Pakai adus kurang, pakai mangin. Masya Allah. Ngosok ini gak timo karo watu kok, karo grendel. Masya Allah. Aku den wajah wong itu. Aku ya seneng perawatan ya seneng. Mati-mati. Tapi ini dicat, hari ini aspal, untune dipakai. Iki rayo apa pembangunan, iki rayo apa perumahan nih. Yo gak apa-apa bro, gak apa-apa, gak masalah. Cuman kita ciptakan sesuatu yang terbaik itu dari dalam. Satu di antaranya, ayo perbanyak baca sholat. Monggo pun untuk masuk ke memajukan Masjid Al-Kautsar dan nama ibadah kita. Silakan dibuka Al-Quran surat 35, itu surat Fatir ayat 29. Ayo, ini bentuk perniagaan yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Lek dengan kali kula ngaku cinta Nabi, ayo kita tiru. Al-Quran surat 36 Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, orang yang mendirikan sholat, orang yang menginfakkan sebagian harta bendanya di jalan Allah, selalu mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Ayo, kalau panjenengan dan saya ngaku cinta Nabi, ditiru. Nabi itu tiada hari tanpa baca Al-Quran, Nabi itu tiada hari tanpa sholat. Pertama, wong maca Quran gak bayar. Panjenengan tahu tuh maca Quran bayar, yang ada. Justru kebaikan dari Allah dikes oleh Allah pahalanya. Dalam satu riwayat, kalau ada orang baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah dikes 190. Karena jumlah huruf yang tergabung dalam kalimat basmalah itu jumlahnya 19.
Satu huruf kebaikannya 10 kalikan 19, 190 kebaikan di cash. Yang bayar langsung di cash. Kalau ada orang khatam baca Al-Quran 30 juz, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah 10.270 kebaikan. Karena jumlah huruf dalam Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu jumlahnya 1.027.000 huruf. Iki lek diwaca nang Surabaya. Kalau kita baca di Masjidil Haram sampai khatam 30 juz, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah hampir 1.270.000.000 kebaikan. Saya mereka kepingin tak dongakno sampeyan nang cepet berangkat umroh. Amin. Lek wis rono poso topo petang dino lek pake sang dino petang dino ku khatam Al-Quran 30 juz Masjidil Haram. Apa yang kita perlu dari Allah 1.270.000.000 kebaikan. Siji. Nomor loro, wong sing istiqomah maca Quran itu mohon maaf gak gampang pikun. Halo, mari subuh maca Quran, mari maghrib maca Quran, ada survei. Wong sing ahli maca Quran terutama ahli subuh sama habis maghrib itu menambah daya ingatan kita tambah tajam, kesimpulannya gak gampang pikun. Ngurus wong pikun ruwet dulu. Wis dari burung dari wis ora diromah jobor dari ruwet wong pikun. Sampeyan kudu ekstra sabar. Nomor 3, wong sing ahli maca Quran sehat. Ada survei, ada orang orientalis saking Jerman menjadi warga negara Amerika mengadakan survei. Wong nek maca Al-Quran minimal dia sendiri yang dengar, maka huruf yang keluar dari lesan pembaca Al-Quran keluar, ditangkap oleh indera pendengarannya, masuk dalam organ tubuhnya akan menghasilkan 2 sesuatu yang positif. Siji, mentoksin racun dalam tubuhnya. Apalagi frekuensi dan nadanya kok data yang namanya sel-sel kanker akan mati dengan sendirinya. Ini kajian ilmiah, belum penemuan-penemuan yang sudah dibutuhkan. Nomor 2, akan mengantarkan hatinya tentram dan damai. Wong niku lek atine tentram dan damai, otomatis imunitas kekebalan tubuhnya tumbuh dengan sendirinya. Lek wis ngono, gak gampang yoyo. Kertas yoyo temen. Loro-loro. Ya. Mari kita padukan dengan jurnal yang dikeluarkan oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Itu memberikan satu hipotesa. Biasanya wong loro itu karena 3 faktor utama. Siji karena faktor genetik, turunan cuma 10%. Lek ana wong duwe diabetes, wong biyen boten ngomong diabetes daging legi. Ngono biyen. Gak ngomong diabetes daging legi. Sampai sing durung bersuita yo karo bako, yo diabetes gak tol-tol. Itu kecenderungan akan mudah menular dan mereka ada gennya. Meskipun teknologi kesehatan sudah bisa disiasati, yang penting pola makan dan asupan yang masuk jangan sampai terlalu banyak unsur gulanya. Tapi kalau punya gen gampang, cuma 10%. Makanya ibu Nabi Daud orang dinikah itu karena 4 faktor pertama. Yang ketiga lina sabiha, karena unsur gennya, nasabnya itu penting. Makanya yang penting hari Pak. Oh iya, Alhamdulillah, terus mas. Mohon maaf, ngapunten nih. Mesti nasab perhatikan. Tapi kayak oleh sareng podo senengi, gak peduli gen-genan. Dia ini nona, ibu ngono, kompuane, orang diabetes. Oh, opa, gue ngaku terperiksa. Kencing kancing mansur, kencing kejut pahit barang ini. Selopok. Ter podo irenge, si podo gendeng. Halo?
Yang nomor 3, orang sakit itu karena faktor alergi. Cuma 15% tuh. Apakah karena alergi makan atau udara? Cuma 15%. Yang 75% itu karena pikiran. Lek pikirane susah, atine melok susah. Lek pikirane sumpek, atine melok sumpek. Lek sumpek turu gak iso, mangan gak arep. Lek wis mangan asupan nutrisi vitamin gak ono, istirahat kurang gampang. Yo aduh. Ayo, sekarang ayo hati kita tentramkan. Di antaranya dengan banyak zikir. Zikirnya dengan Al-Quran. Silahkan dibuka Al-Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati bisa tentram dan damai. Al-Quran Pak sudah 3 yang saya sebutkan. 1 pahalanya dikes oleh Allah, wis podo gak bayar pahalanya dikes oleh Allah. Nomor 2 gak gampang pikun. Nomor 3 insya Allah sehat. Nomor 4 dirindukan oleh surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa itu? Talil Quran, wong sing ahli maca Quran dirindukan oleh surga. Nomor 5 akan mendapatkan pertolongan Allah dari Allah waktu dalam barzah, dalam kubur. Ada kitab kuning klasik Bapak Ibu namanya Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sana jelaskan mayit tatkala mati, biar mayit itu mati bro. Wong mati itu Pak rasanya seperti mimpi. Kita nanti ngalami, mudah-mudahan masih jauh sampai terus siap. Amin. Waktu dimandikan, mimpi dimandikan. Waktu dikatakan terus sebuah mimpi. Disolati mimpi, dimasukkan tiap mimpi. Waktu curug dia kaget. Begitu urutannya selesai, oh mimpi saja, mimpi buruk. Begitu orang-orang sudah pulang, ruhnya dikembalikan ke Allah, baru sadar. Loh kok gelap, kok sempit, kok bau tanah. Baru bengok. Siapapun yang dianggap mampu menolongnya dipanggil, apakah orang tuanya, anaknya, tapi percuma karena dia sudah mati. Dijelaskan dalam kitab itu Bapak Ibu, kalau waktu hidupnya ahli Quran nanti datang malaikat rumah, kelompok malaikat rahmat, langsung mayatnya didekat oleh malaikat rumah sambil dibisik kata-kata yang enak. Apa katanya? Anda sudah meninggal dunia. Ini alam barzah, alam transit dari alam dunia menuju alam akhirat. Sebentar lagi datang makhluk Allah namanya Munkar Nakir. Anda nggak usah takut, tak dampingi beres. Halo, yang ngerti beres apa? Beres itu cacai beres. Masya Allah. Munkar Nakir nanti akan mengajukan 5 pertanyaan. Kalau Anda tanya ini, jawabannya ini. Kalau tanya ini, coba. Pertanyaannya belum diajukan, jawabannya sudah dibocorkan. Mainnya bertanya, siapa Anda? Aku amalmu yang namanya Al-Quran. Al-Quran duduk HP pengumuman. Tak ingatkan, ini lu setan depek. Terus kagum nyekeli lali sembarangan. Saya tanya Bu, sering buka HP sama buka Al-Quran? Sering mana baca pesannya HP dengan pesannya Al-Quran? Besok jalur siapa atau boleh buku tapi. Ayo, Insya Allah. Nomor 5 benar kali. Al-Quran menjadi guidance, akan memandu kita tatkala melewati Shiratal Mustaqim. Quran. Ini bentuk perniagaan yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Mohon maaf kalau kita istiqomah bacanya, tatkala kita melewati Shiratal Mustaqim, yang menjadi guide-nya itu adalah Al-Quran. Yang nomor 6 terakhir, orang yang ahli Quran dia termasuk keluarga Allah dan kekasih Allah. Ahlul Qur'ani hum ahli
ahlullahi wa khosotuh. Wong sing ahli Quran, ahli itu kan berarti wong sing ahli, Pak. Ahli berarti tukang ya. Ahli bangunan berarti tukang. Artinya apa? Minimal dari Al-Quran dari dalam sehari semalam jangan kurang dari 100 ayat. Dulu kan ada program itu ya. Sekarang sudah runtuh. One day one juice. Saya gak iso sak jus, sedino setengah jus. Setengah jus gak iso, sedino sak lari, sak lembir. Lek sak lembir gak iso, sedino sak huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Meni ganti huruf alif lam ra. Telu kakek iki. Kakean hamim. Meroto akeh diombe misalnya. Amin 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 amin. Pegel shadaqallahul azim. Wis ngaji wis 50 huruf. Meni telu huruf alif lam. Kulo pesen Pak, kulo pesen wong urip gak ibadah rugi pol. Saya ingatkan loh ya, tidak ada mati. Ju'ila lakum al-intiqal, ju'ila lakum al-babil al-intiqal. Manusia, makhluk Allah yang sudah diciptakan itu udah ono mati Pak. Pindah. Tak jelasnya dia paham. Tak jelasnya dia paham. Jenengan dulu sebelum lahir di bumi dalam arwah. Berapa tahun kita nggak tahu. Dipindah oleh Allah dalam rahim ibu. Berapa? Rata-rata secara umum 9 bulan sebulan. Lalu dipindah lagi oleh Allah di alam dunia. Berapa tahun tidak tahu, cuma Nabi nanti jauh akmaru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Katakan kalau patokannya Nabi itu 63, Abu Bakar 63, Umar 63. Kalau buat patokan Nabi loh nih. Jadi kalau saya itu orang umur 75, 80 itu berarti mati nih telat. Artinya bonus dari Allah itu loh, dipindah alam barzah. Berapa tahun? Gak tahu. Kalau sudah kiamat dibangkitkan, dipindah di alam mahsyar. Mahsyar itu isi makan, asal kata kasyaro, tempat berkumpulnya seluruh makhluk hidup termasuk manusia, itu namanya mahsyar. Berapa tahun nggak tahu Pak. Dipindah Allah di alam hisab perhitungan amal. Berapa tahun nggak tahu. Dipindah di alam mizan penimbangan amal. Berapa tahun nggak tahu. Dipindah ke Siratal Mustaqim. Baru finishingnya surga atau neraka. Jadi gak ono mati pindah, finishingnya tergantung amalnya surga atau neraka. Lek ono wong urip gak ibadah rugi pol. Halo. Satu di antaranya kadang-kadang di nyambung dan kadang-kadang wong-wong itu gak terima kalau kan Masya Allah jalur es merupakan sehingga menurut perniagannya tidak rugi. Jadi sudah contoh Nabi waqom sholat, mendirikan sholat, jangankan yang wajib, yang sunnah saja jangan. Bapak Ibu tolong selama ini mindset kita perlu diperbaiki. Sudah baik tapi perlu diperbaiki. Selama ini pun kita terjemahkan sunat itu yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sunat itu sing lakoni oleh pahala, sing gak lakoni gak popo. Yo gara-gara gak popo yo males. Sekarang mindsetnya dirubah. Sunat itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Contoh Nabi Daud
Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih bagus ketimbang dunia beserta isi. Coba. 2 bulan yang lalu majalah Forbes itu mengeluarkan ranking daftar orang-orang terkaya di dunia. 20. Ranking 40 itu namanya Bill Gates. Ayo sampai tak jak ngomong dunyane wong yang perbandingan untuk meningkatkan amal ibadah ini. Bapak masih tutup duit itu tak hitung no, Pak. Bill Gates itu kekayaannya 129 miliar US dollar. Kalau dolarnya dipatok per 1 padahal kurs dolar hari ini tadi 15.200. Niku kedunyane Bill Gates 1935 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. Napa Bill Gates ngomong? Aku wis pegel dadi wong sugih. Bill Gates wis pegel. Kalau kali sampe bro pegel sing berubah. Halo. Bill Gates ngomong pegel dadi wong sugih. Coba katakan kekayaannya Bill Gates 2.000 triliun. Itu Pak masih belum bisa membeli Jawa Timur dan isinya. Sementara Jawa Timur bagian dari Indonesia, Indonesia bagian dari dunia. Berarti harganya dunia itu mega triliun. Ewas Nabi Dawud 2 rakaat sebelum salat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Ayo ngomong sunat, ngaplu kok kalau ngomong. Ngaplu ngerti ngaplu sampai. Bawah. Makanya sunat itu terjemahkan kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Iki sik sunate durung subuhne, Bro. Mana Nabi Daud? Kalau ada orang sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan zikir, apakah dengan baca Al-Quran, mengikuti kuliah subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit yang namanya matahari, lalu dia sholat sunat 2 rakaat namanya sholat syuruk. Apa kata Rasulullah? Pahalanya seperti haji dan umroh, taman, sempurna 3 kali. Tak baleni maneh. Lek ana wong melok jamaah subuh, habis sholat subuh dia melanjutkan dzikir. Tidak harus mengucapkan kalimat thayyibah, baca Al-Quran, dzikir, mengikuti kajian subuh sampai matahari terbit, lalu dengan sholat sunat 2 rakaat namanya sholat sunat syuruk atau awal duha. Apa kata Nabi? Pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Ayo ngomong sunat, kalau apa-apa namanya. Ini dikejar Nabi. Lek ngaku cinta Nabi ini ngono. Akhirnya lho Pak. Saiki lho haji lek reguler daftar saiki nunggu 36 tahun Jawa Timur. Kalau yang plus itu nunggu 9 tahun. Yang haji furoda, haji mandiri sekarang daftar, sekarang berangkat, boleh bisa bayarnya 35.000 US dollar. Sampai kali kalau nggak usah nunggu betapa 36 tahun nggak usah bayar, saben mari bayar subuh ojo tuyu maneh lho. Tambah tuwek tuyu oleh opo bro. Coba sampean kali kok nggak usah nunggu 36 tahun, nggak usah bayar 200 juta, gak usah bayar 35.000 US. Mari sembahyang subuh, melok jamaah, terus ngaji Quran, kuliah, matahari terbit sampai sholat 2 rakaat, misalnya. Ini dilakukan apa? Cuman kadang-kadang, wong niku boten trimo oleh gaji cash. Karpet digasnya terlalu. Kalau pahala itu diberikan di dunia, tidak muat dunia ini. Kalau Adam siksa ditimbulkan di dunia, hancur dunia. Coba, kalau ada orang sholat mayit, ikut mengantarkan ke kuburannya sekali, maka dia mendapatkan 2 qirot.
melok sholat tok gawe nang kuburan satu, melok nang kuburan tok gawe satu. Sahabat bertanya, mal qiratu ya Rasulullah. Qirat itu apa sih? Apa jawabnya? Al qiratu mithlu jabal Uhud min dhahabin. Ganjaran wong sing sembahyang mayit iku padha karo sak qirat. Sak qirat itu sama dengan gunung Uhud terbikin dari emas. Gunung Uhud itu panjangnya 70 panjangnya 7.000. Waktu nyel garuk pasirnya garuk titan timbangan jebol timbangan. Loh, sak sembayangan Pak podo ganjarnya 1 kilo lesing modin oleh piro nyembayangi balik-balik makanya gak cukup dunia ini gak cukup sama kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja kata Rasulullah besok di akhirat mohon maaf apa mulutnya dibuka dimasukkan rantai sepanjang 70 kilo terbikin dari api masuk nanti dari belakangnya ditarik seluruh isi yang berontak dijalankan oleh Rasulullah satu pergerakan rantai itu kalau dimasukkan di dunia hancur itu baru siji kok lainnya niki loh kadang-kadang gak terima boyo sekali tempo si Allah sebanyak 1.000 rokaat misale dituruti kan bisa sepi dunia. Katakan Bapak Ibu setiap 1 rakaat baik sunat maupun wajib ditingkatkan dengan 1.000. Misalnya habis salam buka saja tahu duit 100.000. Wah sepi. Jadi kan besok subuh karena bermasuk subuh tahiyatul masjid. Waktu sering takoni Pak. Apakah ada tahiyatul mushola? Repot gini. Lu tak ingatkan ya, tak ingatkan. Musola, suro, langgar itu bahasa kita, bahasa Arab di masjid. Asal kata fil madi sajadah yasjudu sajidun orang bersujud masjidun tempat sujud. Cuma dibedakan. Lek ono kene itu sing gareng masjid itu bangunan rada gede ono menorone digori Jumatan. Lek musola ono menorone yang digori Jumatan. Itulah istilah sampean dhewe ae. Iki tetep kena sampean tahiyatan masjid. Soale al-kausar panggonane sujud. Panggonane sujud itu bahasa Arab masjid. Understand? Yes. Ini lawan jadi Pak Sudi tahiyatul masjid oleh aku tanggung jawab dunia akhirat. Tak main-main dulu. Perlu di pondok jadi ini bisa ngomong ini. Oleh tahiyatul masjid itu dulu masjid jamuan aku ngarang ke masjid bahwa masjid itu bahasa artinya panggonane sujud aku takon ini panggonane bal-balan atau sujud aku takon panggonane sujud atau bal-balan ya kena tahiyatul masjid kan repot-repot ini orang sih tak tempat sudi gak ngurus ngakur dasar. Jadi sudah, namun misalnya loh, misalnya, wes ngomong, katakan ini masjid loh, ngomong salah, ya gak raguan. Sampai isu misalnya itu mati saya, masuk tahiyatul masjid rokaat, bukan saja ada rokaat itu saya. Kau biasa kira rokaat, salahnya rokaat itu, subuh ini rokaat itu saya, isu kalau misalnya itu mati saya. Gue satu dulu, papat, mari dulu, bodoh itu saya. Sadurunge asar loro asare 4 600.000. Maghrib telu tambah maghrib loro 500.000. Isyae 4 mari isak loro 600.000. Tajude 8 rakaat tambah witir 1.100.000. Duhae kakek-kakek petang rakaat total sedina sungi ku oleh 5.500.000. Umpama ngono donya sepi. Cinta di polisi, kak dinas lalarga awi usumin di wadah dinas sembayang 5.500.000 terus ada cinta tadi dokter, kak praktek dokter lalarga usul gendeng-gendeng sembayang 5.500.000 jadi pembantu, kata di pembantu lalarga awi aku sembayang 5.500.000 kok jadi pembantu otomatis sepi. Makanya ganjaran gajiwe nonton dunia sesuk. Bang,
Lah yo naib sak rakaat sampe sewu kemurahan duduk ngono Gusti Allah. Duduk ngono. Iki tembung umpo. Jadi sepi donya. Harus jadi pembantu gak ono. Soro kabeh masak-masak dhewe soro wis. Wis gak enak. Saya nak koyo ngene. Jadi sudah, ini satu di antaranya. Kalau kita berbicara Maulidin Rasul atau Mauludun Nabi podoai, mari kita ingat apa? Kita itu ada peringatan. Diingatkan dan sing lanjut eling lho, peringatan perlu mengingatkan. Nabi itu jangankan yang wajib, sing sunat harus diperhatikan. Agar sampai dan punya semangat untuk berikan amal ibadah sunat, mindset kita dirubah pengertian sunat. Selama ini nek dilakoni oleh gak oleh apa-apa, yo itu sing romantis itu. Mindset kita dirubah. Sunat itu kalau kita kerjakan untuk besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Ini perniagaan. Sing nomor 3, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan sebagian harta bendanya di jalan Allah, baik terang-terangan maupun diam-diam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Siapapun yang dulu atau yang akan datang menyusul ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan fisik mushola ini sudah disiapkan oleh Allah bangunan yang megah di surga Allah. Amin. Hadis ini ngomong ini, Pak. Mambana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut bangun masjid. Nek ngomong mushola kan gak ono katut hadis. Paham sampean? Gak katut sampean. Barang siapa yang membangun langgar gak katut. Masjid, makanya kira diarani masjid sebab masjid itu bahasa artinya panggonane sujud. Kata Nabi, barang siapa yang ikut bangun masjid, nanti disiapkan villa yang indah-indah surga Allah. Ngeten nggih, misalnya dengan kali kalau duit-duit 135.000 tok. Dadak di kampung kita juga kita ada pembangunan TPG. Ya Allah, nyumbang ke sore wis 135 datang nang tuku bangunan. Nak galangan ngomong, Pak kerjani semen ku pinten niku 55.000 kula tambah sekali Pak 110 kali 20.000 ngongkon gojek ngongkon becak tolong nggih semen terakhir kok bangunan niku nek takoni saking sampeyan arep jawab saking hamba Allah dadak semen sampeyan ditepok-tepok di ngori bangunan sampeyan sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Selama musola digunakan, meskipun besar mati itu menjadi jariah. Iki lho Pak, perniagaan karo Gusti Allah sing gak rugi. Mohon maaf. Masjid Nabawi itu tanahnya milik Nabi pribadi, beli dari anak yatim. Nabi tatkala datang dari Makkah itu masuk Yathrib sebelum berubah menjadi Madinah, baru masuk desa yang namanya Kubah. Sudah. Ada yang mengatakan cuma seminggu Rasulullah diperintahkan pindah jantung kota. Sebelum Nabi bangun tanya, ini tanahnya milik siapa? Milik anak yatim. Diurus, dibeli Nabi buat masjid. Jadi cara ganjaran Nabi entek-entek. Masjid Nabawi itu asli tanah belian Rasulullah. Baru agak lebar yang secara tempat payung Anda masuk ke Raudhah itu tanahnya dari Abdurrahman bin Auf. Dibebaskan dulu Nabi loh kok menawa jenengan kagungan rezeki ono TPI dibangun urun semen 10 juta selama masih digunakan selama itu kita masih mendapatkan resul dari Allah dimati dan jadi atau jenengan siap hari pulang perginya ke tempat kerja melewati tol. Biasanya di tol itu pun ada rest area. Di situ kadang ada musola, ada masjid. Nah, jenengan datang ke sana. Kalau jenengan kurang istilah baca Al-Quran kurang, di Quran 2 katakan sini. Kalau dibaca orang nggak bisa dihitung Pak. Jenengan bawa sarung 2, sarung bersatu sih sapi Pak. Kok ada tak terlebih sarung memenuhi musola rest area.
ngepit Pak, betul dulu. Lalu roko ya ngono, duwe roko loro. Kono roko sing bakal ngatus sapi. Roko ini res area itu Masya Allah. Ini yang rutin. Pedusnya lalu mati. Lalu kalau pesen nek sampean duit lambi sekali 1 juta, rukune kudu sepuluh 1 juta. Repot sama wae itu nomor kursi itu ganti ya aduh. Ojo temen ojo gak barokah urip. Temen gak barokah, Masya Allah. Saya tidak tahu beli ruko 2. Kalau Anda pinginnya jarang-jarang musola temen bandara itu Pak, jarang rukunya, jarang. Ayo sekali itu. Lek panjenengan rutin pulang pergi melewati situ ngomong takmir rest area Pak, nyun sewu nggih, kula niki tiap balik sini Pak. Tolong sarung ruko sing kotor-kotor kula betohi langsung tak cuci nih. Sebagai artinya kalau siapkan ini sarung telur ruko. Oh ganteng Pak. Gak ono ngereket ngene gak ono. Padahal ganjaran itu. Itu namanya transaksi perniagaan yang tidak ada ruginya. Selama benda itu masih berfungsi, apa keputusan itu loh. Lagi-lagi sekali lagi baca Al-Quran surat 35 Fatihah 29 itu betul. Dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir pas yo gitu terus ngeten nggih Masya Allah. Kalau kita sudah ngomong Maulidi Rasul, jenengan dan saya itu diajak untuk berkarya. Rasul itu manusia ideal, adalah panutan yang utama dan pertama. Kita birusan. Kalau habis pikir, bagaimana akhlak Rasul kepada keluarga, bagaimana akhlak Rasul kepada para istri, Masya Allah. Dahsyat itu. Jadi saudara kembali pada pokok bahasa. Lekpun ngaku cinta Nabi, jenengan dan saya ini satu bentuk kepedulian kita peringatan Maulid. Diungkapkan apa yang pernah contohkan Nabi tadi saya sudah contohkan. Ya dari tanpa baca Al-Quran sudah paksakan Pak. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Paksakan. Nomor 2 untuk ibadah sunnah, terutama tahajud, paksakan dulu. Dulu kalau jenengan tidak terbiasa, dimulai nanti malam. Begitu dengan bangun tidak apa, bangun tidur, kalau saya ini wudu-wuduan, alasannya latihan. Tangi turu langsung sembahyang sama depan. Takoni lapo latihan, gak apa-apa, judule latihan. Wis to turu sak pancakku pakai copot. Mene tangi ya gak kudu diisi sembahyang tapi pakai ruku barang. Sujud ruku barang, salam, selawatan lapo sembahyang. Kalau ruku latihan. Baru hari ketiga pakai ruku. Cek males kudu gak apa-apa, ruku apa. Mari sembahyang. Gak kudu mah, enggak Pak. Kenapa? Latihan. Hari keempat menang. Pertama dipaksakan, kalau enggak bisa. Ya Allah, sing paling akhir Nabi sopan nang sing melarat-melarat. Nabi dawuh umirtu bisabi asnani asya. Aku diperintah Gusti Allah pitung perkara. Siji aku hibal fuqara. Aku diperintah Gusti Allah sing cinta kaum sing larat-larat. Insyaallah. Dadi wong melarat gak enak. Aja ngomong ket biyen lho ya. Masya Allah. Gak enak dadi wong melarat itu istighfar. Enak. Kalau mau tahu ngalami bro ini. Udah delok saiki lemes kok ketangan sego berkali. Ya Allah.
Wau tas teko langsung subidahan sate kikil karo tapangan cenah kabut iki. Saya minta maaf saudara. Tolong ayo niru Nabi. Aku diperintah Gusti Allah mencintai kedua orang tua. Sampeyan kancan wong larat suwen. Wong sugih gak bisa sampeyan kancan wis akeh. Wong sugih kancan wis akeh, wong larat karo kanca. Wong larat Pak sampeyan gak dapat malah sampeyan sapa? Sopen. Ayo lek gak percaya. Padahal bareng ngoten. Lho, Bek, men di Bek cara kula. Sumpah suci sepurane surat matur surat. Kok iku cilik. Insyaallah ora ilmu. Wong larat bisa potek sepet. Si aku takut. Ana wong duwe gawe undang sampean dinone padha jame padha. Siji sing undang wong sampoge sing perlu melarat. Bene bisa. Nggih. Ya ngomong. Iya apa? Nabi lho milih sing larang. Nabi milih sahabat sing larang. Ngaku cinta Nabi gak tiru Nabi. Lek sahabat waktu ada gawe, duwe gawe jawabkan syukuran. Lek sing duwe gawe melarat Nabi teko indisi. Tapi lek sing duwe gawe sabda Robin Abdurrahman kau merat Nabi teko kari-kari bareng sahabat dia. Saiki nang kampung Pak, ana wong duwe gawe, wong larat kondisi dirasani. Maklum, jadi gak tau makan enak di sini. Teko kali dirasani, melarat karene kemenyet dadi opo des rai muncul. Iku lho nang wong larat. Tolong mama kula rasakno. Tempat nojok lek gak tempat baleno tak ten. Halo. Aku ngaju kenyataan gak jadi di kampung mau duit gawe iki mau sugih kondisi tuan rumah sono. Alhamdulillah, masya Allah, monggo ngapunten rugi omah lelek batas satu batas kabeh mas sampean coba masya Allah ati delelek pada situ kok gak takon omah. Halo wong sugih teko ngareni tuan rumah sik seneng Pak, masya Allah, alhamdulillah. Sambil wong sibuk kasih es monggo golek dong Pak Guru ngapunten Pak Guru golek dong coba ulang teko kali karena lu bocah-bocah sandal pokoknya si dui pengalaman sing penuh profesional sampai tak eling lho Pak wong marang punya keistimewaan apa siji dungane mandi Nabi Dawud doa ul fuqara'i mustajabul doane larat ku mandi. Orang mesti ngomong, nek pancen larat dongane mandi ra lunga dhewe po lunga. Sampe cakandhan wong larat itu dongane mandi nek dongano sampean, nek donga dhewe gak mandi pengumuman. Saknone. Lho. Sing dawuh iki sampe sepuleh Imam Ghazali padha karo kula ulo nek nyebut cis mati, nyebur opo mati, nyebur dhewe menteng. Paham? Omlarat itu ya ngono. Lek ndongakno sampean dongane mandi, lek ndonga dhewe gak mandi. Saya berpesan, jangan sekali-kali punya anggapan kok ngemis ku melarat. Keliru sampean. Apalagi pengemis jadikan profesi, pancen nyambut gawe kemis. Masya Allah. Kadang bulan teko omahe desa niku pakai nabi ku manggon kok tentu ganti pakaian. Ganti pengemis sak mangkin iki profesional, ngerti paksa-paksa ten. Teng kampung kula niku temu kemis mek dina Selasa tek. Ibu biasa teko aku nyanyi-nyanyi. Omah kula pas sama kula gak tau mesti selawatan. Tak teko kok selawatan. Nggih, Mbak, kira jenengan ngerti paksa-paksa. Cerdas kalau bisa ini. Jadi ngapunten, sampean kancane wong pesen. Kok dikacang dhewe. Sing ngumpul-ngumpul ku sapa? Ame delok wis eling-eling, wong sugih marah rumah. Sing ngumpul-ngumpul ku sapa? Yo bilang api sugih.
melarat, mobil bak terbuka. Kadang LL sampai kota jeruni panganan yang mau kiri-kiri manten api-api kok bisa itu buah-buahan loh minimal keren makanan sing enak terus tak sing enak loh kok yang gitu sing mau belum apa rencinan kudu tahu isi ote-ote kok mobilnya betak ada gak botolan plastikan teh borong plastik mana padahal pak mobil bakal mundur ngene gawe yang bener kok supi-supi nggowo gede-gede pakai sing enteng tapi larang aku takut jika saya bawa cedak tak tungguin loh pasti bisa wah pantes saya usuk di mundur belas gak keteraan ini belas mundur nih dan dari cincin tadi bilang gini-gini atau kalau jam wah larang tak karu-karuan lambin ya apa pedes selalu itu tangan mobilin teh pada kakak rambutnya daun-daun bukan bagian bos ngaku takut lho ngene lho sapa sing ada temen kuwi sapa nyatane ngono kok halo ojo nomor loro Pak nomor 3 om laku kendel-kendel kok segici-gici Omong sogi pager, atau orang kan pager. Halo, leh, apa tak ada? Makanya kiai biyen mundawu, omamu pager loro, yo pager tembok, ojo lali pager mangkok. Niku isi cara, makan kan tempat makan tidak harus makan, cuma nyocok nombok, yo kok paham? Betul. Lek jenengan kan lo peduli nak kau kan lo enggak peduli secara enggak langsung ini security sampean orangnya jahat wong lo macam-macam selagi aku si orang macam-macam apa bendina cipratan macam-macam aku isi aku ini keamanannya tak coba iku lek peduli orangnya jahat malah dewa kita goni ojo liwat guru jangan lojak sepinya oleh kalau kan lu aku jangan bagi harga tetap kurang ajar perlunya kalau tonggo ya segini-gini kampung enak dia itu sapi kampung makanya Pak tolong profesor Nabi ngandikan lek ngomong sing api sebab omongan itu omongan itu ngomong ngomong gawe di malaikat. Iku lho Pak orang niten. Penyanyi selaku susah-susah, ya susah temu. Apa tuh lagi ting lagu alamat palsu? Kemana? Bujurnya hilang. Lesti Kejora yang ngono, nanyane ngono, dialami saya. Iki gak ewu. Iki gak ewu, omongan kudu kok. Betaria. Sing nomor loro Nabi dawuh la takhafu law matalaim ojo kali wedi kene omongane wong liya wong wis bodone ngomong oh wae sampeyan duwe apa syukuran diomong mantu get-getan diomong mantu sederhana diomong wis ngono iku Pak wong wis ngono iku. Maka kalau kiai nyontono ngene, nah abah iku wis tuwa nah. Ayo abah kepingin ndang duwe putu. Abah duwe kanca dana wedok. Enak diterus kok kena sampean kanca. Gibah. Ngene nak cekelono ya. Lek mung agama bener cara akal pantes lakonono. Amen pegang iki lho. Cara-cara agama bener tur pantes mung akal lakonono. Bener mau agama tapi gak pantas ya depan aku kenapa? Khutbah itu bener tapi gak kopian nganggo helm aduh pantas mboten khutbah itu gak helm kali terompok jadi sing jamaah iki nanti nang ndi mobil
bener khutbah tapi gak pantes sebab nganggo helm. Ngene nak yo, krono dulur apa koncone bagi ado, yen pak itu mobil. Awak gue di beneran mek jaran guru ibu nah. Gue ditupai gantian, tapi kon kudu kena, kon kudu kuat karo omongane wong-wong. Nggih, Mbak. Udah, aku numpak senak kursi nuntut ya. Nggih. Durung sak diomongi. Wong tuwa model loro. Kok ditego nyana yang ngono nuntun ae. Ya apa nak? Nggih, Mbak, Departemen Percocotan mulai. Ya apa jarine? Wong tuwa gak duit dur. Wis ngenak ganti. Abah sing nuntun yang sing numpak. Nggih, Mbak. Mlaku durung sak kilo. Ana wong anak enten. Anak lek gak tau mangan bangku sekolah ya ngono. Endi tata kramane anak wong tuwa kok nuntun. Ya apa nak? Tambah nemen banget percocotan tambah nemen. Wis tumpaki bareng enak, tumpaki bareng. Ora sakit jomong. Wong nek duwe pri kejaranan ya. Wong jarane kudu kaya wong loro ya. Piye nak tambah netek bae. Wis dituntut. Durung sakit jomong. Kocik goblok. Wong panas-panas jarane ditumpaki. Lah kok dituntut ya apa lah. Aduh, wis saiki digotong enak jarane digotong. Digotong jarane pelik. Yo, oleh aku sing numpak dari jalan. Ora tak ada omongan maneh. Goblok. Kok jarak ke pameran juga. Ya apa nak buah tak kali. Dek lho tuntunno, sampean kudu duwe pegangan. Halo, terong dipunting biru. Omongane wong sampean pikir kuru. Halo. Ya wis ngono iku bodone wong wis ngono iku. Masya Allah, mati nak gedok. Masya Allah. Mari ngono yo gak emas mandai yo. Ono amplop isine kos. Ono amplop isine 10.000. Ono aku tulisan mudah-mudahan bahagia. Astagfirullah. Pengalaman. Tapi tak ngandani lah. Aduh. Mantu get-getan terus yo mulai nyucuk tak karo bodoh dulu. Ojo-ojo mari bar mantune teko lagi. Sugih mantu sederhana, anjene nemen. Sugih mantu anak ya tak pas-pasan ngono model opo. Ya wis ngono iku Pak omongane kok. Makane Nabi jauh la aqu lau matala. Aku gak wedi nek paibune wong wis biasa ngono. Sing penting awak dhewe api. Sing nomor 3 seneng oleh ana wong sukses. Sampeyan cek dia omongan. Sampeyan seneng oleh wong sukses. Saiki repot. Ana sukses atine lara iku iki jadi penyakit hasud. Masya Allah. Ana tangga di bang rumah. Pengiat terpanas besok dulu. Tunggu diganti dulu. Ganti mobil mah. Ini Ferrari. Saya kira baru oleh nih duit. Nah, kok harus ganti mobil mah? Saya ingin ceklan dulu. Lek sampean pimbang, lek ono bahagia seneng yakin cepet ketularan. Kula niku deh. Nek pas mobil diparkir, mobil kula ya, mobil api tak demoki muga-muga ketularan. Kalau isal mobil api tawaran mobil karo dungo. Allahumma itu. Saya kira saya ingat berdasarkan survei wong sing duwe sifat iriati itu cepet mati. Pengumuman. Kenapa? Jantungnya gampang kokyok. Tau beri rumah tau beri makan kegiatan malah tak jatuh kokyok. Dirawat inap rumah sakit karena jangan oleh seminggu sampai wong ngerang engrok RW. Terus pundi dari sing loro alhamdulillah pun lagi saya. Terus si dokter rong dino gas langsung bisa alhamdulillah makin sakit-sakit cara ngaji rutin ala kausan iki. Terus sing loro takon kok ada sih besok ini yang minum wong rong RW
Niku nete napa dikandani. Tonggo sampean pas karo omah tas bis 16. Keterak sebalik. Halo. Seneng bro, seneng. Terakhir dawuh Nabi tempat penyakit hati al-hikdu. Duwe unek-unek ora dendam kabeh. Saderenge pandemi Bapak Ibu, kula angsal tamu dumudin. Waalaikumsalam dumudin. Monggo. Kok cik suwene sih, Pak? Yang pun sepuh. Suwene sih, Pak, dari sampai juga. Ngapunten dumudin jenengan mboten sumadosan kali kula. Kula kan dina tepi. Monggo. Enten apa, Bu? Kula sal crita, Pak. Sal monggo. Enten apa dumudin? Kula wingi Pak matur Gusti Mayit Rento. Tak waras nggih iki lha kok sampeyan Gusti Mayit lama kira-kira Pak. Boten ngoten Pak. Mayite Bapak picok walak. Kula sering dilok-lokno wis boten betah. Kula difitnah. Nah terus kula boten wani Mbak, boten wani Mbak jawab Mbak napa wong iso digolong kata. Nah terus kula inting awas. Barang ini pecah, keluar dari nak nyusul pulau jalur dusi, dari keluar dusi Pak cepat barang keluar dusi, keluar korek keluar dari kau nanti jangan kena cocok nah, keluar kaget loh, ngomong aku, dibotet bangun pecah terus, datang keluarga ini keluar dusi keluar dari boten datang tak kerocok dari kapok laku berkata sing tak apa pembutin ngoten ku dosa Pak tak waras dosane gede napa jape kersane ati kula lega lho ngono iku derek nabi gak seneng ngono iku sing ati karo tangga kula dhuwur wis ndak enak kok api kabeh tangga alhamdulillah pun derek pegel dereng-dereng ae. Mereka subro telah. Jadi kesimpulannya aku termi. Kalau jenengan dan saya mengadakan peringatan Maulidul Rasul yang merupakan bentuk aplikasi kecintaan kita kepada Allah, khususnya kepada Rasul. Mudah-mudahan pertanda kelak diciptakan mendapatkan syafaatul uzma dari Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW. Apapun yang jenengan sumbangkan mudah-mudahan diganti yang berlipat ganda oleh Allah. Moga-moga sing durung tahu ziarah makam Nabi maupun yang sudah cepat ditakdir Gusti Allah sekalian tidak datang Mekah Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka al-huda والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن بدنك اللهم اجعل سريرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم كللنا إلى بيتك الحرام اللهم يسر لنا عشرة مكة المدينة يسر بيوية العالمين يا الله وتكبرك وتسر مكة المدينة بحق آياتك المعظمة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى المعاد وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى على محمد والحمد لله رب العالمين والفتح معه بالله توفيق الهداية السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.